warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eril Febrian, NPM 18520111016. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir dari hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu membuat video yang akan diupload ke YouTube. Konsep yang akan saya ambil ini adalah saya akan menjabarkan tema serta ingin mereview sedikit apa yang sudah saya baca. Yang pertama-tama yang akan saya lakukan itu adalah membaca materi ataupun bahan kuliah yang sudah pernah Bapak Muhtadi sendiri share di grup atau di Vclass, yaitu ialah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan itu adalah pendahuluan. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, sebelum perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan yang mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut juga belum ada. Lalu setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, barulah mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dilakukan melalui proses peradilan tata negara. Negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Sistem dari ketatanegaraan yang dimaksud sendiri adalah seperangkat prinsip dasar dan aturan mengenai susunan negara atau pemerintahan, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja antar lembaga negara atau pemerintahan, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dalam sistemnya, ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga yang lainnya diikat oleh prinsip check and balance. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasi adanya mekanisme check and balance pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan atau perselisihan yang tentunya dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas untuk memutus final atas hal ini, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang kewenangannya diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangannya memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mengapa sih lembaga-lembaga negara itu dapat bersengketa? Kalau di sini yang saya kutip menurut salah satu ahli, yaitu Jimli Asyidiki, dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan pertama, yaitu tahun 1999, dan perubahan kedua yaitu tahun 2000, dan yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat tahun 2002. Mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat lembaga tidak lagi bersifat lembaga jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, Presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan juga BPK. Lalu berikutnya kehadiran Mahkamah Konstitusi ini sebagai pengawal konstitusi yang diharapkan mampu memecahkan berbagai problem ketatanegaraan di Indonesia itu sendiri.
dalam berbagai sengketa kewenangan lembaga negara yang diprediksi akan sering terjadi. Disinilah peran Mahkamah Konstitusi itu sangat diperlukan. Tidak jelasnya konsepsi tentang lembaga negara menjadi kompetisi Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, yang mungkin akan rancu ketika dijabarkan. Nah, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi itu. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi itu telah ditentukan oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 Jungto pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Berikutnya yang ketiga itu memutus pembubaran partai politik. Nah, yang keempat itu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, di samping melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini disebabkan karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalis dapat timbul. Nah, dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi sebenarnya siapa saja nih yang boleh memohon atau legal standing. Dan ternyata tidak semua orang dapat mengajukan legal standing atau permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing yang dimaksud tadi. Suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian. Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maupun syarat material berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan. Dan bila dikaji, perkara yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah mendominasi penyelesaian perkara oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan tidak dapat diterima apabila objektum litisnya tidak memenuhi, yaitu kewenangan untuk dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau subjektum litisnya tidak terpenuhi. Apa itu? Yaitu adalah pemohon maupun termohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi selain kewenangannya, kalau kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diproses. Yang berikutnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 05/PUU strip 4
garing 2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berpendapat bahwa ada dua macam lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lembaga negara utama atau main stage organ, dan principal stage organs, dan lembaga negara pendukung atau bisa juga disebut auxiliary state organs atau auxiliary agencies. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif yang tercermin di dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama. Sedangkan lembaga-lembaga negara pendukung itu seperti contohnya Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, KPU, Dewan Pertimbangan Presiden, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tidak hanya limitatif pada lembaga negara utama, tetapi lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar juga dapat. Belum dikopas. Berikut adalah salah satu referensi saya dalam membuat konten ini, berasal dari YouTube bernama Abdullah TW. Kita bisa simak videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita membahas tentang sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN. Kalau dilihat dari sejarahnya, SKLN sebelum tahun 2001 atau sebelum perubahan ketika Undang-Undang Dasar 1945, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sengketa antar lembaga negara. Dan juga tentang hubungan antar lembaga negara sifatnya adalah vertikal, artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Berbeda setelah munculnya atau setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, di mana sengketa kewenangan antar lembaga negara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Yang sebelumnya bersifat vertikal, setelah tahun 2001, hubungan antar lembaga bersifat horizontal atau sejajar dan ada sistem check and balance. Nah, ini perbedaan tentang sengketa antar lembaga negara sebelum perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah perubahan ketiga. Nah, perlu kita ketahui tentang kewenangan memutus SKLN di beberapa negara. Di Amerika Serikat, SKLN itu menjadi kewenangan Supreme Court atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk urusan-urusan yang menurut konstitusi secara spesifik menjadi bagian dari UNI sebagai suatu keseluruhan. Jadi kekuasaan Mahkamah ini absolut dan penguasa federal wajib menjalankan putusannya secara mutlak. Sementara di Jerman, kewenangan SKLN menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan SKLN di sini sengketa kewenangan lembaga negara di sini adalah sengketa kewenangan lembaga pemerintah federal
dengan dan atau lembaga pemerintah negara bagian. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan penerapan pembagian kekuasaan federal. Jadi, sengketa kewenangan antar pemerintah federal dengan negara bagian. Nah, ini untuk di Jerman. Karena Jerman itu kan negaranya adalah berbentuk negara federal. Jadi ada negara federal, kemudian ada negara bagian. Ketika ada sengketa kewenangan lembaga di dalam pemerintahan federal dengan lembaga pemerintah negara bagian, nah ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di Korea Selatan, SKLN menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini memeriksa atau mengadili untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar pemerintah pusat, antar pemerintah pusat dengan daerah, atau antar pemerintah daerah. Ya. Sengketa antar pemerintah pusat, atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Nah, ketika terjadi sengketa yang disebutkan tadi, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan itu berwenang untuk membekukan aktivitas lembaga negara yang digugat sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau final. Kemudian untuk Federasi Rusia, sengketa kewenangan lembaga negara diadili oleh Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Nah, mahkamah ini memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang meliputi sengketa kewenangan lembaga pemerintah federal, sengketa kewenangan lembaga pemerintah masing-masing negara yang bergabung dalam konstituen Federasi Rusia. Karena negara federasi kan berarti ada negara-negara yang bergabung dalam Federasi Rusia. Itu ketika terjadi sengketa kewenangan lembaga pemerintahannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Dan sengketa kewenangan lembaga tinggi pemerintah negara-negara yang bergabung dalam Konstitusi Federasi Rusia dengan lembaga pemerintahan yang ada di bawahnya. Di Swiss, diadili oleh Majelis Federal, pengadilan tertinggi atas semua konflik antara otoritas negara bagian dan otoritas negara federal. Nah, ini sengketa antar negara bagian dengan negara federal. Kemudian untuk Thailand, itu juga diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini di Thailand, Mahkamah Konstitusi Thailand itu mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu lembaga negara yang kewenangan dan kekuasaan tugas lembaga itu dicantumkan dalam konstitusi. Ini hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Demikian tentang sekilas sengketa kewenangan lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga memasukkan video lembaga-lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berasal dari channel Pakwon. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK.
Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 4. Presiden, Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita, secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2, 1 UUD 1945. B. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. UU Nomor 22 Tahun 2003. C. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. D. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. 2. Presiden. A. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. B. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945. C. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Membuat undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPRL. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. 12. Mengajukan RUU APBN. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). A. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. B. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. C. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. D. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat dan hak imunitas. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. 5. Mahkamah Agung. A. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. B. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
6. Mahkamah Konstitusi (MKA). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 6. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR dan 3 anggota diajukan Presiden. Komisi Yudisial atau KYA. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. B. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 8. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. A. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Selanjutnya saya akan menambahkan materi tentang penyelesaian perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang terpenting dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara adalah Putusan Nomor 4/SKLN/4/2006 yang juga diterapkan pada putusan-putusan sesudahnya. Berdasarkan pertimbangan hukum, Putusan Nomor 004/SKLN/4/2006 untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah apakah ada kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar atau objektum litis, dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan atau subjektum litis. Frasa sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar juga mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang saja yang menjadi objektum litis dari sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objektum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 4/SKLN/4/2006 berpendapat bahwa tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan Undang-Undang Dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diberikan atau necessary and proper guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. Dari 10 perkara yang ada, hanya 1 perkara yang putusannya ditolak. Dengan kata lain, objektum litis dan subjektum litis memenuhi, yaitu putusan perkara nomor 06/SKLN/2/2004 tentang sengketa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dengan Presiden dan DPR mengenai pemilihan anggota DPD. Pada putusan perkara 02/SKLN/4/2006 tentang sengketa kewenangan tentang permohonan peninjauan kembali oleh KPUD Kota Depok ke Mahkamah Agung terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung nomor 1 Pilkada/2005/PT.BDG yang diajukan adalah Badrul Kamal dan Syaribudin Ahmad dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet onafhankelijk verklaard. Dengan kata lain, objektum litis dan subjektum litisnya tidak memenuhi. Mahkamah Konstitusi menentukan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada menurut Undang-Undang Pemda
KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 24/2003. Pada putusan perkara nomor 4/SKLN/4/2006 tentang sengketa kewenangan lembaga negara antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dengan Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permintaan daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 karena diberikan kewenangan oleh pasal 18 ayat 2, ayat 5, dan ayat 6, pasal 18A ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan kepala daerah sangatlah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah. Karena kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat Bupati merupakan organ pemerintahan yang juga lembaga negara dalam proses pembuatan peraturan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi kewenangan Bupati yang diberikan oleh Undang-Undang dan di dalam pasal Undang-Undang tersebut tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diperlukan atau necessary and proper untuk melaksanakan kewenangan pokok Bupati yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pada putusan perkara nomor 27/SKLN/4/2006 tentang sengketa kewenangan antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Poso Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima atau need or van Clark. Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan secara seksama ketentuan pasal Undang-Undang Dasar 1945, tampak jelas bahwa substansi yang menjadi objektum litis dari permohonan, yaitu kewenangan pengusulan pengangkatan kepala daerah kabupaten, adalah substansi yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diserahkan pengaturannya kepada undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, yang menjadi objek sengketa atau objektum litis dari permohonan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sekian adalah salah satu contoh putusan yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Nama saya Eril Febrian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk link serta copyright dari sumber-sumber yang saya cantumkan dalam video akan saya tuliskan di dalam deskripsi di bawah ini. Terima kasih.